Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rasrifah dari kelas 2F. Saya dan Syasi Noviana Waluyo dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang aspek-aspek pendukung yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Materi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini mengambil dari jurnal Ibu Hijriyati selaku dosen program studi pendidikan Islam anak usia dini di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, yang berjudul Faktor dan Kondisi yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syasi Noviana Waluyo. Faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi pada anak. Sebenarnya faktor ini berasal dari diri kita sendiri atau individu, konflik dalam proses perkembangan, atau dari sebab lingkungan sekitarnya. Menurut Harlock dan Lazarus tahun 1991, ada dua faktor penting dalam perkembangan emosi pada anak. Yang pertama ada dari faktor kematangan dan yang kedua ada dari faktor lingkungan belajarnya. Faktor kematangan menurut Harlock tahun 1991. Jadi Harlock ini memandang betapa pentingnya faktor kematangan pada masa anak-anak. Itu semua berkaitan dengan krisis perkembangan atau critical period, yaitu di mana anak-anak mau menerima sesuatu dari luar. Selanjutnya ada dari faktor lingkungan belajar. Menurut Goleman tahun 1991, jadi menurut Goleman itu tingkah laku seseorang itu dapat ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Jadi apa yang dia alami dan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari itu lebih menentukan tingkah laku dan pola tanggapan emosi. Menurut Harlock tahun 1991, ada beberapa proses belajar yang menunjang perkembangan emosi dan terdiri dari beberapa, yaitu belajar dengan cara meniru atau learning by imitation, dengan mengamati hal-hal yang ada di sekitar atau membangkitkan emosi si anak. Tentu anak akan bereaksi sama dengan orang yang diamati. Jadi misalnya si anak melihat orang sedang marah-marah gitu kan, jadi anak ini akan bereaksi sama dengan apa yang sedang dilihatnya, jadi akan bereaksi marah-marah gitu. Itu semua kan akan bereaksi sama dengan apa yang sedang diamati si anak. Jadi yang kedua ada belajar dengan coba-coba untuk mengapresiasikan emosi anak dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan besar kepada si anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia dini berkaitan dengan hubungan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Manusia juga pada umumnya saling membutuhkan atau bisa disebut sosialisasi. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Kedua, kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubung dengan hal itu, kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tersebut, yang dimaksudkan menjaga status sosial keluarga itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang terakhir, kepastian mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Kemampuan inilah yang mencerminkan anak memiliki kepastian mental yang baik. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa dan bersosialisasi secara baik. Selanjutnya ada kondisi yang menunjang
timbulnya emosionalitas yang meninggi. Pertama ada dari kondisi fisik. Apabila keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, karena kesehatannya menurun, maka si anak ini akan cepat emosi. Jadi emosinya itu kalau tubuhnya sedang tidak seimbang atau merasa kelelahan, jadi anak ini akan emosinya itu akan melonjak-lonjak gitu ya, akan meninggi. Selanjutnya ada dari kondisi psikologis, yaitu di mana perlengkapan intelektual yang buruk. Anak yang intelektualnya rendah itu maka akan mempunyai pengendalian emosi yang kurang dibandingkan anak yang intelektualnya lebih tinggi gitu. Jadi anak yang intelektualnya lebih tinggi itu lebih bisa mengontrol emosi daripada anak yang intelektualnya lebih rendah, jadi dia tuh lebih susah mengendalikan emosi gitu. Kegagalan mencapai tingkat aspirasi. Kegagalan yang terus terjadi berulang-ulang itu dapat mengakibatkan timbulnya rasa cemas, baik sedikit maupun banyak. Selanjutnya ada dari kondisi lingkungan. Ketegangan yang dirasa terus-menerus atau jadwal yang terlalu ketat dan terlalu banyak pengalaman yang menggelisahkan yang merangsang anak secara berlebihan. Misalnya contohnya kekangan yang berlebihan. Kita dipaksa untuk disiplin gitu, padahal kan kita nggak bisa disiplin gitu. Jadi kita dituntut untuk disiplin. Jadi adanya kekangan yang berlebihan. Ada juga sikap orang tua yang terlalu berlebihan atau terlalu melindungi anak atau terlalu mencemaskan si anak. Jadi sikapnya itu yang secara terus-menerus gitu, ketegangan yang secara terus-menerus. Guru yang terlalu menuntut atau memperkerjakan sekolah yang tidak sesuai dengan kemampuan si anak itu akan menimbulkan kemarahan sehingga anak akan pulang ke rumah dalam keadaan kesal. Seperti itu. Kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi pada anak usia dini. Sejumlah studi tentang emosi anak telah menyingkapkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung sekaligus pada faktor kematangan dan faktor belajar. Reaksi emosional yang tidak muncul pada masa awal kehidupan tidak berarti anak tidak memiliki emosi. Reaksi emosional itu mungkin akan muncul di kemudian hari dengan adanya pematangan. Yang pertama, kondisi yang mempengaruhi emosi dominan. Pertama, kondisi kesehatan. Kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Yang kedua, suasana rumah. Jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang lebih banyak berisi kebahagiaan, sedikit pertengkaran atau hal lain yang tidak menyenangkan, maka anak akan lebih berpeluang untuk menjadi anak yang bahagia. 3. Cara mendidik anak. Mendidik anak secara otoriter yang menggunakan metode hukuman untuk memperkuat kepatuhan secara ketat akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Cara mendidik anak yang baik adalah bersifat demokratis seperti meminta pendapat anak dan permisif atau memberi kebebasan anak memilih akan menimbulkan suasana rumah yang lebih santai atau rileks, serta akan menunjang bagi ekspresi emosi yang menyenangkan. Keempat, hubungan dengan para anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun dengan orang tua atau saudara akan lebih banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan sehingga emosi ini akan cenderung menguasai kehidupan anak di rumah. Yang kelima, hubungan dengan teman sebayanya. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan. Sedangkan jika anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebayanya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan menjadi dominan padanya. Yang keenam, perlindungan yang berlebih-lebihan.
Orang tua yang melindungi anak secara berlebihan atau overprotective yang hidup dalam prasangka bahaya terhadap segala sesuatu akan menimbulkan rasa takut pada anak menjadi dominan. Yang ketujuh, aspirasi orang tua. Jika orang tua mempunyai aspirasi yang tinggi, yang tidak realistis bagi anak-anaknya, anak akan cenderung merasa canggung dan malu, dan merasa bersalah apabila mereka menyadari kritik orang tua bahwa mereka tidak dapat memenuhi harapan orang tua mereka. Yang terakhir adalah bimbingan. Bimbingan dengan titik berat pada penamaan pengertian bahwa mengalami frustasi diperlukan sekali-kali dengan mencegah kemarahan dan kebencian menjadi emosi yang dominan. Tanpa bimbingan semacam ini, emosi tersebut akan menjadi dominan, terutama apabila frustasi yang dialami dirasakan tidak adil bagi seorang anak. Nah, teman-teman, saya dan Sasi telah selesai mempresentasikan tentang aspek-aspek pendukung yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.